Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi 1 statistika yang berjudul Statistik dengan SPSS atau Statistical Product and Service Solution untuk analisis data dan uji statistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Khairunisa dari Tadris Bahasa Indonesia 5A dengan nomor induk mahasiswa yang telah tertera dalam video. Selanjutnya, sebelum masuk pada bab pembahasan, maka akan dikenakan terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik beserta pengertian singkatnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, penelitian. Penelitian adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan mengikuti proses ilmiah dalam rangka mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Yang kedua, data. Data adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Ada dua jenis data, yaitu 1. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, dan bagan. 2. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ada beberapa tipe data kuantitatif, yaitu data nominal adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya sebagai simbol dan menunjukkan tingkatan tertentu. Selanjutnya, data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Yang ketiga, data interval adalah data yang bukan hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan, data ini tidak memiliki nilai nol absolut. Yang terakhir, data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini memiliki nilai nol absolut. Kemudian, istilah selanjutnya adalah variabel, yang berarti sesuatu yang beragam. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel tergantung dan variabel bebas. Yang pertama, variabel tergantung atau variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independent adalah variabel yang memengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek ataupun objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya, ada analisis data, yang berarti proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data antara lain, analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data yang secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, analisis inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Istilah selanjutnya adalah metode analisis data yang dibagi menjadi dua, yaitu metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Pertama, metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal, dan lain-lain. Kemudian ada istilah hipotesis, yang berarti jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nihil atau non-hipotesis
yang dilambangkan dengan HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang dilambangkan HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Selanjutnya, ada istilah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Kemudian, ada signifikansi. Signifikansi adalah meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan berarti hipotesis yang telah diterbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, maka pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Kemudian probabilitas atau p-value adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi atau tingkat signifikansi. Jadi, taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Kemudian, kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Yang terakhir, ada degree of freedom. Degree of freedom atau DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi atau N dan banyaknya variabel independen. DF digunakan untuk menentukan nilai kritis. Setelah mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan SPSS beserta dengan pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas tentang SPSS secara sekilas. Pertama, mengenai pengertian SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. SPSS dapat dimanfaatkan untuk hampir seluruh file data dan sekaligus membuat laporan dalam bentuk tabulasi, grafik, dan plot untuk berbagai distribusi maupun statistik deskriptif. Kemudian, mengenai perkembangannya, dahulu SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial, sehingga SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan dan penggunaan SPSS menjadi semakin luas, sehingga sekarang ini kepanjangan dari SPSS berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Kemudian, SPSS sendiri dibuat oleh mahasiswa Stanford University pada tahun 1968. Pada saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan, perbaikan, dan penyempurnaan dengan munculnya berbagai versi SPSS for Windows, seperti 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pengolahan data SPSS sangatlah praktis. Setelah data diinput pada SPSS data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel dan lain sebagainya, kemudian klik OK. Setelah itu, proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan muncullah output data. Yang terakhir, mengenai analisis dan pengujian beserta alat analisis SPSS yang digunakan. Analisis dan pengujian serta alat analisis dapat dilihat pada tabel yang telah tersedia dalam video ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.